Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa munkidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin anfamur amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan suasana yang syahdu dan kita merindukan matahari muncul, ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa yang alhamdulillah pada hari ini hari ke-6 insyaallah. Berarti keberadaan kita di istana kita ini kurang beberapa minggu lagi. InsyaAllah 1 minggu lagi kita akan berpulang ke rahmatullah. Pulang ke rumah kita masing-masing, InsyaAllah, ya. Maka waktu yang sedikit ini mari kita isi dengan sesuatu yang bisa menambah pengawasan kita, menambah ilmu kita untuk menjadikan bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita membahas sedikit tentang ilmu yang dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Beliau mengutip bahwasanya keutamaan ilmu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah bagiku ilman, ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia paling mulia, manusia yang paling hebat, manusia yang paling alim di muka bumi ini masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu. Ini Nabi Muhammad, ya, uswatun hasanah, afdalul khalqi. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Ini masih diperintah oleh Allah untuk menambah ilmu. Nabi Muhammad, apalagi kita, ya, hebat gak hebat, ya, kongkon tirakat gak gelem turu paling akeh, ya. Kita maka harus lebih daripada Nabi Muhammad, harus lebih banyak daripada menambah ilmu. Maka enggak ada alasan. Kadang ada orang disuruh cari ilmu enggak mau. Alasannya apa? Alasannya sudah tua. Le, aku iki lek ngaji gak iso le. Ya bolak-balik lali. Mang sing disampaikan ustaz aku eling, sedeng wis mulai lali. Apa Pak? Dek embong ketemu aku tukang bank cicilan gorong bayar. Ya, lali akhirnya. Itu kalau sudah tua. Walaupun sudah tua, umur sudah tua, enggak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu mulai buyan seorang ibu, mulai bayi sampai mati. Berarti lek gurung mati tetap nuntut ilmu. Kono alasan morus gak ngaji lek gak wis apa? Aku wis ABG. Umur piro? 18. Biasa kan ono di video-video kan 18 tahun ke atas. Aku wis 18 tahun ke atas sih gak usah ngaji. Gak usah gitu. Ya gak ada balasan, gak ada apa? Batasannya gak ada. Harus kapanpun, pokok selama kita hidup tetap ngaji, nambah ilmu. Ada alasan lagi. Ada orang gak mau ngaji, alasannya apa? Karena jauh. Ustaz, aku lek ngaji nang Bumi Ayu, waduh ya. Yo, mulai teko Pandaan nih. Iya, teko Pandaan nang Bumi lah ado. Ya. Enggak ada alasan, jauh enggak ada alasan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Negeri Cina waduh. Yo, ndek trimo ngalor didik. Iya. Cina ndek ngono, ya.
Terima ngalor titik di sana negeri Cina. Masih ada tetap wajib menuntut ilmu. Apa maneh Bumi Ayu, Sukun, Baran, mau tambah wajib ini. Ya, itu enggak ada alasan bagi orang untuk tidak menambah ilmu. Kemudian dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bi suqil Madinah fawaqa 'alaiha faqal. Suatu ketika Abu Hurairah itu jalan di satu pasar. Kemudian beliau berhenti di suatu pasar. Faqala ya ahlas suq ma'ajazakum. Kemudian Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, alangkah ruginya kalian. Qalu, mereka berkata, wa madzaka ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang kau maksud ini? Qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu antum hahuna. Kata Abu Hurairah, kalian ini orang rugi. Kenapa? Karena ada warisannya Rasulullah dibagi-bagi, kalian masih di sini. Ala tadhhabu fata'khudhu nasibakum minhu. Tidaklah kalian itu pergi sekarang untuk mengambil bagian kalian. Qalu wa aina huwa. Orang-orang pasar bertanya, di mana itu pembagiannya warisannya Rasulullah? Qala fil masjid. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Akhirnya orang-orang tadi keluar dari pasar, sing nutup bedak ditutup bedake. Sing dodolan buah ditutup, sing dodolan makanan-makanan ditutup semua. Berangkat mereka ke masjid. Kemudian Abu Hurairah nunggu di pasar, nunggu orang-orang tadi untuk kembali. Faqala lahum malakum. Setelah mereka balik, ditanya oleh Abu Hurairah, malakum, apa yang kalian dapatkan? Qalu ya Abu Hurairah, qad atainal masjid fadakhulna falam nara fihi syai'an yuksam. Wahai Abu Hurairah, kami sudah pergi ke masjid, kami sudah masuk masjid dan kami tidak melihat orang-orang bagi-bagi warisan. Faqala lahum Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan. Apakah kalian tidak melihat seseorang di masjid? Qalu, mereka menjawab, bala, iya saya lihat, kami lihat. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadzakarunal halal wal haram. Kata mereka, kami enggak lihat pembagian warisan enggak, tapi kami lihat ada orang sholat, ada orang baca Quran, ada orang sedang belajar tentang halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum. Abu Hurairah mengatakan, celaka kalian. Fadzalika mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengatakan, mengutip hadis Rasulullah, innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar, dirham, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka apa yang dibahas di masjid tentang sholat, baca Quran, tentang taklim yang ada di masjid, itu adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita ngaku cinta Nabi, kudu terbangan toh. Tapi apa? Harus mengambil warisannya Nabi. Ya ini. Yang kita ada di pondok ini adalah mengambil warisannya Nabi Muhammad SAW. Maka perlu banyak warisannya Nabi, kalau bisa sebanyak-banyaknya kita ambil. Ya, Zubat diambil, Alfiyah diambil, Nahwu diambil, fikih, sorof, tafsir, ojo kok Irham kesinggung malian. Ya. Itu semuanya warisannya Nabi. Ya, semuanya kita ambil. Untuk apa? Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhum qalilin sa'ilu katsirin mu'tuh. Kata Nabi, sesungguhnya kalian, ini zamannya sahabat, kalian ini berada di satu masa, satu zaman yang mana pada zaman tersebut banyak ahli fikih, fuqaha banyak, ahli ilmu itu banyak. Kemudian orang-orang yang khutbah
penceramah-penceramah itu sedikit, ahli fikih banyak, ahli ilmu banyak, tapi orang yang ceramah sedikit. Itu zamannya Nabi. Kemudian al-amalu fihi khairun minal ilmi. Kalau ada orang di satu masa itu banyak ahli fikihnya, banyak orang alimnya, maka beramal pada waktu itu lebih baik daripada ilmu. Ini zamannya sahabat. Kemudian kata Nabi, wasayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqa'u katsirun khutaba'u qalilun mu'tu katsirun sa'ilu al ilmu fihi khairun minal amal. Kata Nabi, akan datang satu zaman yang mana pada zaman tersebut ahli fikih fuqaha sedikit, orang-orang yang benar-benar mendalami ilmu itu sedikit, yang ceramah banyak. Maka kalau kalian berada pada waktu itu, pada masa itu, maka mencari ilmu itu lebih baik daripada beramal. Zaman sekarang ini, zaman kita ini, sekarang khutbah, penceramah banyak, yang ahli fikih, ahli ilmu sedikit. Ya, bahkan mirisnya zaman sekarang itu yang viral lebih dicari daripada sing ahli fikih, sing apal zubat, apal alfiyah, gak pati direken. Tapi lek sing pinter ngomong, yang bisa mengolah kata-kata, itu yang dicari. Zaman sekarang seperti, maka apa? Maka hidup zaman sekarang mencari ilmu itu lebih utama daripada beramal. Ya, zaman sekarang ini, ya sing pinter-pinter fikih, pinter-pinter kitab jarang muncul di sosial media. Sing pinter ngomong, ya tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Mau diundang Ustadz ini, ya Ustadz Hasan Al-Gedang Sewi, ya Hasan Dang Sewi Hasan. Oh Dumboto, keliru deh. Ya itu zaman sekarang gitu. Ya maka banyak kata-kata, ayo Ustadz kata-kata sekarang kan gitu kan. Kata-kata hari ini, ya kata-kata hari ini, ya hidupku susah karena liburan kurang 1 minggu bagaikan 1 tahun. Wah, itu kan kata-kata kan. Ya tapi disuruh baca kitab gak bisa. Ustaz, ya apa ini cara bacanya? Waduh, afwan, tawaduk. Bukan tawaduk, gak bisa. Ya, maka nanti kalau kita harus bisa ini. Ditanya hukum harus bisa. Ya, contoh misalkan, Ustaz, hukumnya orang di siang Ramadan renang bagaimana? Ya, renang bagaimana hukumnya? Kita mikir, renang. Hukumnya bagaimana renang di bulan Ramadan? Kalau kita mikir, sepenting gak ngombe gak batal. Kan gitu kan? Ya, kalau ditanya kitabnya apa? Dalilnya apa? Bisa jawab apa enggak? Zaman sekarang khutbah ini, ya para penceramah itu mengeluarkan fathah sesuai akal mereka. Apa yang mereka inginkan dikeluarkan tanpa merujuk kepada kitab, hadisnya apa, enggak ada. Ya, maka kita yang di pondok ini harus tahu dalilnya apa, hukumnya apa, harus tahu. Jangan sampai ditanya, Ustaz ada mayit perempuan masih cantik meninggal. Terus kemudian satu kampung enggak ada yang bisa mandikan. Ya, yang bisa cuma laki. Bagaimana? Oh, kalau gitu ya ustadznya aja. Iya. Ya enggak boleh. Ya, gimana kalau seperti itu? Ada kasus misalkan ada orang meninggal depan pondok. Ya, arek-arek kuliah meninggal. Terus satu bumi ayu enggak ada yang bisa mensucikan. Ya mandikan enggak bisa, yang bisa cuma anak pondok. Gimana hukumnya ini? Siapa yang berhak memandikan ini? Ya apa kelas 1 gak bisa ya. Kelas 6 bisa. Tapi apakah boleh? Ya, apakah boleh? Lek fatwa saya boleh Ustaz. Iya. Ya, pokok selama enggak koma insyaallah enggak. Ya enggak boleh gitu. Ya harus tahu bagaimana hukumnya. Ya hukumnya harus tahu. Ya banyak permasalahan-permasalahan seperti itu yang harus kita dalami di pondok ini. Ya, jangan moro wis 18 tahun Ustaz, wis metu wis, jangan. Ya, karena kita ini nanti dicari orang. Ya, dicari orang, ditanya tentang hukum.
Ya, kalau bukan kita siapa? Para khutbah yang gak tahu mondok, gak tahu belajar, mau belajar teko Google, YouTube, mau dadi ustaz. Yang penting penampilan meyakinkan. Gaya gamis putih, surban putih, imamahan, ustaz. Mondok di mana ustaz? Oh, gak butuh mondok saya. Loh kok bisa? Iya, saya sudah baca banyak buku. Terus kalau tawasul gurunya siapa? Al-Fatihah ila Google. Iya. Al-Fatihah ila YouTube gitu akhirnya. Kenapa? Gak punya guru dia. Kita punya guru. Kalau kita baca kitab tawasul dulu siapa guru kita, pengarang mu'alifnya siapa, kan gitu. Ini urutan kita mencari ilmu. Kalau di luar banyak zaman sekarang. Ya ceramah, tapi ditanya hukum gak bisa. Ya ditanya hukum gak bisa. Nah, kata Nabi, kalau kita hidup di zaman tersebut, di zaman yang banyak daripada khutbah tapi sedikit fuqaha, maka mencari ilmu lebih baik daripada beramal sekarang ini. Ya. Kemudian qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, law kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujum was sama. Kata Imam Al-Hasan al-Basri, beliau yang dikatakan oleh ulama Sayyidut Tabi'in. Ya, Sayyidut Tabi'in itu ada Imam Hasan Basri, ada yang mengatakan Labi Uwais Al-Qarani. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, seandainya ilmu itu berbentuk ada gambarannya, pasti gambarannya itu lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada bintang dan langit. Itu kalau ilmu yang kita pelajari dibentukkan atau ada gambarannya. Misalkan ilmu itu digambar, ya digambar. Kemudian setelah itu gambarannya jadi, itu lebih indah daripada bulan, matahari, langit dan bintang. Ya, kenapa kok diibaratkan sebagai matahari, bulan, bintang? Karena kalau di Arab itu kan jarang hujan. Ya, kemudian mendung seperti kita ini jarang. Ya, bahkan 1 tahun sekali. Itu di Arab gitu. Kalau muncul bulan itu sinarnya itu saking terangnya itu indah. Ya, maka dalam pepatah bahasa Indonesia, keindahan wajahmu bagaikan bulan purnama, kan gitu kan. Ya itu kan cuma ungkapan. Tapi kalau seandainya tahu aslinya bulan, yang geronjal-geronjal. Iya, kayak awake dhewe wajahmu bagaikan bulan purnama, ketok adoan, cidek akeh jerawate. Ya, kan gitu kan. Itu cuma ungkapan saja daripada ungkapan keindahan. Ya, maka ilmu itu kalau dibentuk ada gambarannya seperti matahari, bulan dan bintang. Ya. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khayyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulk, fahtarul ilma fa'atahullahul mal wal mulk. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, khayyira Sulaiman, Nabi Sulaiman itu dikasih pilihan. Ya, sama Allah Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya, ya, nabi yang berdoa kepada Allah, tidak ada orang yang setelahnya itu kekayaannya seperti Nabi Sulaiman. Ya, beliau Nabi Sulaiman dikasih pilihan sama Allah. Milih mana wahai Nabi Sulaiman? Ilmu atau harta atau kerajaan? Milih mana kata Allah? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Karena memilih ilmu, maka Allah berikan kepada beliau harta dan kerajaan. Yang dipilih ilmu. Ya, misalkan kita disuruh milih, ayo anak-anak ini milih mana? Dikasih uang 5 miliar, dikasih hotel, dikasih ilmu, milih mana? Pasti milih ono sing ilmu. Gak yakin. Ya pasti milih apa? 5 miliar pasti. 5 miliar saat apa? 5 miliar bisa buat bangun masjid, ya bisa bangun pondok, ya wesi-wesi diketoi, ya ini pancet ini sudah 10 tahun lebih, ya ana wasiat nang santri-santri sak gurunge wis mari lulus pancet, ya nanti mungkin generasi kulane Sefa ini yang kebuka hatinya, Sefa Alwi Dilai insyaallah sing ngetok di wesi-wesi ini, ya diketok wesi ini didol, ya Kemayoran.
Ya, mari mayoran tapi di benakno gitu loh. Ya, itu sudah berpuluh tahun sean. Ya, insyaallah oleh hidayah kok ini. Ketok mesti. Dan Nabi Sulaiman diberi apa? Dikasih pilihan sama Allah, milih ilmu, dikasih harta dan kerajaan. Itu ilmu, keutamaan ilmu. Maka kalau kita dikasih pilihan cari ilmu. Ya, milih ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan segalanya. Kemudian qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi min kullin minhuma. Karena kita mencari dunia, mencari akhirat itu perlu dengan ilmu. Orang cari dunia perlu ilmu, orang cari akhirat perlu dengan ilmu. Gak ada ceritanya orang sukses dunia tanpa ilmu, gak ada. Orang sukses akhirat tanpa ilmu, gak ada. Semuanya dengan ilmu. Ya, misalkan ada orang sukses dunia, pasti dia punya ilmu. Ya, gak mungkin orang gak punya ilmu moro sukses dunia, gak ada. Pasti punya ilmu. Walaupun misalkan ilmunya itu ilmu ngakali. Ya, ilmu ngakali kan ilmu kan. Ya, seperti sekarang ini banyak orang-orang ngakali, ya. Penampilannya meyakinkan, kedasi, jasan, itu kan. Sepatuan, gilap sepatu nilai isu. Ya, tapi pinter dia dengan ilmu ngakali. Ya, banyak kan pejabat-pejabat seperti kan banyak. Ya, penampilannya meyakinkan. Ya kowe awet dhewe lek prayan itu loh, kan meyakinkan kan. Ya nggih topi, celonoan, jaketan. HP-an, meyakinkan penampilan, rokok eceran. Iki sing garai. Banyak lek perayaan-perayaan itu. Lek riyo ya lihatan, hari raya itu, penampilannya anak-anak pondok necis wis. Ya necis. Masya Allah. Ustadznya sampai kalah. Ya, kadang lek ketemu demong sampai pangling ustadznya. Arek pang rek. Dadakno didelok-delok lu sefa. Ya Allah, kan meyakinkan kalau penampilan kan. Ya, kadang ya gak gitu ya. Penampilan meyakinkan, ya duit utangan kadang. Kok ya lek mari royo yo, kan gitu kan. Ya mari royo. Rek sing duwe kuota rek, kirim ono sik. Kan gitu kan. Nah, penampilan meyakinkan. Banyak zaman sekarang seperti itu. Nggo motor. Ya, kok motor kok ngarepi motor. Ya, dadakno ya gorong lunas itu. Ya, meyakinkan nggo motor. Selama liburan kita pakai mobil saya ya. Iya, punya kamu. Saya gitu doh. Kan gitu. Tapi nyewo. Ya oleh sak minggu balik no. Iya, saking oleh gaya Mas Rioyo. Banyak itu. Zaman sekarang banyak. Ada yang sekarang itu penyewaan HP apa itu? iPhone. Ya, penyewaan disewakan. iPhone 1 bulan berapa, 1 minggu berapa. Buat hari raya. Ya mungkin band-band sing iPhone-an nyewa berarti. Ya, berarti ono sing arek misalkan perayaan nggo iPhone sing didekek kene tok. Ya, sing iso iku kan mendelep ini, gak diganjel nih sore cek ketok ini. Ya, cek ketok. Ketok apa? Apel iki lho cek ketok. Ya, itu kan ada itu. Kadang lek ngomong ambek koncone anu rek ya. Jam piro saiki rek? Oh iya sik suwe. Oh iya jam piro sih tasnya? Oh iya. Nah, gini nyewa itu. Ya banyak nanti like liburan ada orang pakai iPhone ojo heran guys. Yes, kusnudon dalam hati lah. Kurung lunas. Iya. Itu kusnudone. Lek suudone nyewa. Iya banyak sepeda motor anyar. Iku sewan itu. Ya. Itu hari raya gitu. Oleh apa namanya? Gayanya oleh, penampilannya meyakinkan. Ya, penampilan meyakinkan. Banyak zaman sekarang. Maka kita seadanya lah. Ya, ada iPhone nggak apa-apa, nggak ada pun Vivo jadi. Iya kan? Mulai pirang tahun nggak ganti kayak Vivo. Sudah? Terus kemudian dikatakan
Al-ilmu ghida'ul qalbi wa lihadza kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqul ba'dal faragh min majlisil ilmi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hablin minni wala quwwah. Dikatakan ilmu itu adalah sarapannya hati, makanannya hati ilmu itu. Oleh karena ini Al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, ya seorang ulama besar, Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, beliau mengatakan setelah selesai majelis taklim selesai, kalau kita kan subhanakallahumma, kalau beliau enggak, kalau setelah selesai majelis beliau mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa apa ini? Doa setelah makan. Kalau beliau karena ilmu itu bagaikan makanan, kalau selesai taklim baca ini. Ya Pak, kita ganti aja. Ya, subhanakallah kita ganti. Oh, gak iso kok ini. Kenapa? Karena kita makanannya bukan ilmu. Apa? Cambah lewat dewi kan. Iya, karena berhubung cambah kita gak baca itu. Ya, seperti biasa aja. Itu Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Nah, kemudian qala al-Imam Asy-Syafi'i nafa Allah bih. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan man la yuhibbul ilma la khaira fih. Barang siapa yang tidak cinta kepada ilmu, la khaira fih, tidak ada kebaikan baginya. Fala takun bainaka wa bainu ma'rifatun wala shadaqatun. Maka kepada orang yang tidak cinta ilmu, janganlah engkau berkenalan, bahkan jangan sampai bersahabat. Berteman, jangan berteman dengan orang yang tidak cinta ilmu. Kenapa? Fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair. Karena ilmu itu adalah sebagai penghidup hati. Ya, sebagai penghidup hati itu ilmu. Kalau ada orang enggak cinta ilmu, maka enggak ada kebaikan baginya. Maka dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini kita ngambil kesimpulan, kalau kita berteman dengan orang yang cinta ilmu, dengan orang yang cinta kepada orang soleh, cinta sholawat, itu kita berteman. Ya, jangan sampai kita berteman dengan orang yang cinta FF, cinta apa? Mobile Legend. Ya, beda kita jadinya. Ya, kemudian kalau kita mencari pasangan nanti ya setelah 25 tahun nanti, ya kita cari pasangan itu ya cari yang cinta ilmu. Ya, gak mondok Ustaz, gak popo, sing penting cinta ilmu. Ya kadang sing mondok ambek sing gak mondok sergepan, sing gak mondok kadang. Sing gak mondok pakai siwak. Salat sunnah qobliyah subuh gak tahu telat. Lek salat nang masjid. Sing pondokan subuh 6:30. Alasannya apa? Qiyamul lail Ustaz, qiyamul lail. Ana mulai ba'dal isya gak tidur sampai subuh. Ngapain? Menjawab pertanyaan para akhwat. Ya gak boleh ini. Ya, pertanyaan hukum apa? Enggak ada hukum ya, cuma tanya gimana kabarnya, alhamdulillah. Ya, temannya berapa? 70. Ya, kemarin Rihla ngapain aja? Wah, cerita. Ya, bukan jawab pertanyaan. Nah itu curhat. Ya. Dan saya gitu-gitu wis, jangan sampai wis. Ya, jangan alasan qiyamul lail. Ya, lebih baik tidur, mari isya tidur. Ya, engkau bangun jam 3. Ya, mari tarawih turu wis. Enggak usah HP-an sampai bengi. Enggak bisa saking anu. Aku gak saking ndelok ceramah-ceramah. Alasannya gitu. Ndelok ceramah-ceramah kadang sampai keturun golek ceramah. Ceramah sapa? Umi Laila. Ceramah ustaz wis di-skip. Lek ono ndek YouTube iku, makane YouTube dakwah iki MTI gak maju-maju. Soale arek-arek lek mulai gak tau ndelok. Kae ndelok MTI seru iki ceramah, skip. Oh roha, rois. Iya, gitu toh kan. Wala subscribe wala apa? Follow ya, nge-like gak pernah. Sing liyane ya, lagu anyar iki. Ya, Kolbi fil Madinah, Mayada. Dilek. Engko ono maneh Khadijah. Siapa maneh Dila iki bagian ngono. Backgroundnya pasti harim pasti. Ya po kok gak pas irham vokal ta.
Iya. Iya vokal sing digawe ya. Kok isone lho ya. Padahal teman sendiri saja kan bangga kan. Koncoku dhewe. Ustaz, lek konco dhewe gak meyakinkan. Ya kadang sing delok gak ono lek kanca dhewe. Ya kadang gitu kan. Makanya gak maju-maju kita. Misalkan ya MTI yang lihat ini anak pondok lek perayaan apa kok nanti dilihat apa? Berapa like itu ya dilihat. Lek sampai saat pondok nge-like semua berapa ini? 70. Kurang orang lain berarti 100 kan. Kan gitu. Nanti sing apa namanya nge-share berapa. Ya, tapi berhubung kita sibuk sendiri. Lek YouTube gak gelem lek golongan ustad-ustad, lek ustazah sergep ya. Sing kata-kata hari ini ustazah, sing ngene lho. Iya. Itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti itu. Maka kalau bisa kita berteman ya dengan orang-orang yang suka dengan ilmu. Kemudian dikatakan qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an la yabi fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam intaha bi makna. Sahabat Umar ibn Khattab yang terkenal dengan julukan Al-Faruq ya, Sayyidina Umar ibn Khattab Al-Faruq, beliau mengatakan zaman dulu itu, beliau mengatakan la yabi fi sukunya, janganlah kalian berjual di pasar kami ini, jangan kalian berjual beli di pasar kami ini bagi orang yang tidak mengerti hukum fikih. Jadi enggak ngerti hukum jual beli enggak boleh jual beli. Kenapa? Karena orang yang tidak mengerti hukum jual beli akan masuk ke dalam riba. Ya, gampang, riba gampang. Nanti dan enggak tahu hukum melakukan jual beli nanti jadi haram. Maka Sayyidina Umar mengatakan orang yang enggak ngerti ilmu jangan jualan. Sama seperti kita, kalau kita enggak ngerti ilmunya jangan terjun di dalam bab tersebut. Contoh misalkan kelas loro, ya kelas loro kan sik gorong bab nikah. Sik bab furudul wudu kan gitu kan. Itu mau nikah jangan dulu karena belum tahu ilmunya. Lu tahu Ustaz? Ana wis tahu Ustaz, bolak-balik ana balik ini. Ya, tapi enggak tahu ilmunya, enggak boleh. Ya, seperti sing kelas 6 iki kate leren bareng. Ya, kerja bantu orang tua. Sudah tahu apa enggak tentang ilmu kerja? Tentang jual beli sudah tahu apa belum? Kalau belum enggak boleh. Kenapa? Karena takut. Ya, takut salah di dalam jual belinya. Ya, kalau kita sudah tahu maka boleh. Maka ada istilah anak pondok mengatakan ba'da zubat zuwat. Berarti zubatnya mateng dhisik karena dalam zubat ada bab nikah. Bab nikahnya sudah, bab muamalahnya sudah, boleh zubat. Iki bab zubat gak ro kita apa gak harus yang dizubati kocak. Ya, sing di kelas 5 dipelajari lho, sing kitab tebel yo. Wah, gedene. Makanya sampai iku sik, lek iku hatam baru rapi. Kesuwen ya. Soalnya dia setia menunggu. Wah. Aku mulai tanggal pertama pikiran, apa arek mulih. Wah, sampai lali kok nomorku ya opo iki. Ya. Nah, itu jangan, harus sampai selesai dulu. Ya. Misalkan wis desakan apa enggak apa-apa, misalkan moro kelas 6 leren enggak apa-apa, pokok mangi ilmunya sudah menguasai. Lek kelas 6 sik belum, fikihnya belum, bab muamalahnya belum, jangan dulu, sabar. Ya sampai selesai. Maka lek bisa jangan nunggu kelas, misalkan kelas 3 langsung apal zubat enggak apa-apa. Ya, kelas 3 apal zubat, hafal alfiah enggak apa-apa. Ya, berarti gak suwe-suwe kok. Ya, moro kelas 3 apal zubat, apal Al-Quran separuh, Riyadhus Shalihin separuh, moro izin, ya Ustaz izin Ustaz, ana mau kerja ini. Tuh, ente bisa zubat, ayo antum tanya yang mana, kan enak kan gitu. Kan selama ini kan nggak ada kan, moro nawan Ustaz, ayo tanya anak-anak Ustaz, zubat bab apa aja bisa. Wah nggak ada kan, sing rolek ditakon, Jadi tanya gitu kan, ya gitu kita ini. Ya maka perlu kita yang ada di sini kita maksimalkan. Ya mumpung ada waktu. Ya karena belum tahu ente meninggal dulu atau anak yang terakhir kan nggak tahu kan. Iya.
Maka maksimalkan dulu di sini dulu ya. Sampai kita mantap ilmunya baru nanti boleh izin. Ya cok Didi izin. Wah seneng wis kate izin. Ya. Saya kurang 10 tahun kas lah. Ya, lek 10 tahun kas niru Ustaz Jailani, 10 tahun kas rapi insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjutkan di gelombang yang kedua setelah sponsor berikut ini. Wallahu a'lam bishawab.